nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah Muhammad. Pertama, kembali kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan dan umur kepada kita bersama warga IKP PBR Dumai untuk mengaji kegiatan di bulanan gabungan kita pada bulan Mei ini. Selawat dan salam juga kita kembali sampaikan ke kita baginda Nabi Muhammad SAW dengan wasilah Allahumma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Nenek Mama yang hadir pada kesempatan siang hari ini, bundo-bundo, pengurus bundo-bundo, pengurus IKPPR, ketua umum, ketua harian, dan pengurus harian, dan seluruh anggota bersama IKPPR Kota Dumai yang hadir pada siang hari ini. Wabil khusus kepada Syekh Muhammad Yusuf dan tim, ahlan wa sahlan Syekh. Kami hadir kesempatan di siang hari ini bersilaturahim kepada kami keluarga besar Ikatan Keluarga Pasaman-Pasaman Barat Kota Dumai. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Syekh bisa hadir memberikan wasiat santapan agama pada kami siang hari ini. Bapak Ibu, dosa kita yang hadir pada siang hari ini, sebelum Syekh memberikan sedikit tausiah kepada kita buka acara kita dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kata pembuka dari Ketua Umum kita pada Bapak Haji Lili Boyman, Sos kami persilakan. Atas segala karunia, inayah dan hidayah yang diberikan kepada kita, sembari kita senantiasa berharap agar hidup kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sampaikan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kami hormati dan muliakan Syekh Yosef bisa datang dalam rangka wirid bulanan Ikatan Keluarga Pasaman Barat yang ada di Dumai. Pengurus yang hadir baik yang di luar maupun yang di dalam. Bapak, Ibu, Bunda-bunda yang kami hormati, bahwa hari ini kita mulai lagi wirid bulanan kita setelah Lebaran dan halal bihalal yang kita adakan di pantai kemarin, maka ini mulai kita buka kan, bahwa dalam beberapa hari lagi kita akan masuk di bulan haji, dan kita seperti tahun-tahun kemarin juga akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Dan ada 3 hewan kurban yang akan kita sembelih di bulan haji. Kemudian masih terbuka kemungkinan bagi bapak-bapak dan bunda-bunda yang ingin mendaftarkan diri untuk ikut kurban di kesatuan. Kami harapkan segera dapat mampu 7. Tapi kalau tidak cukup 7, ya terpaksa diberikan kambing ya. Kalau yang sudah cukup yang penuh sekarang 3 ekor ya. Nanti bantuan dari Pemda. Jadi kemungkinan kita akan memotong 4 ekor gitu kan. Kalau ada tambahan sudah ini, silakan mendaftar melalui Pak Asman Foto, Desi atau Febri. Mari sama-sama kita meriahkan dan haji ini kiranya nanti kita dapat hadir bersama-sama pada waktu pemotongan hewan kurban, yaitu tanggal 11 Dzulhijjah ya kita ya. Kalau hari raya kita tanggal 10, kita memotong hewan kurbannya di hari tasrik pertama,
salah mungkin hari kalau rayanya Rabu, kita hari Kamis. Tempat pemotongan hewan kurban kita tahun ini kita pindah. Kalau biasanya di Bukit Tren, ini di Jalan Teladan, Masjid Al Hidayah, Jaya Mukti, ya, dekat rumah saya. Nah, jadi berbondong-bondong kita untuk hadir pada waktu penyembelihan hewan kurban. Barangkali sekedar itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Syekh Yosef, kami mohon pencerahan dari Bapak, dari Syekh, kiranya apa yang saya sampaikan akan membuka menjadi pencerahan bagi kami dan menjadi amalan baik bagi saya. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kita bersama untuk menjadi perhatian dalam kegiatan-kegiatan kita di KPPDR. Selanjutnya tanpa memperpanjang sambutan, langsung saja kita minta ceramah agama atau siang agama pada kita bersama yang alhamdulillah yang hari ini kita kedatangan Syekh Muhammad Ishaq Salatin kepada Syekh Muhammad Ishaq, dan sekilas kami persilahkan. Mudah-mudah perhatian setengah dulu, mudah-mudah kita dengar dulu, mudah-mudah ya. Nanti kita lanjutkan hal-hal lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi aliyyin dzati azimmis sifat kathirish syani jalilil qadri rafi'il dzikri muta'il amri jaliyil burhan. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Hadirin Bapak Ibu, hari ini hari Minggu, kalau bahasa Arab Yaumul Ahad, tanggal 17 bulan Mei, tapi 5 tahun 29 atau 30 Zulqa'dah tahun 1447 Hijriah. Kami hormati pertama Ketua Ikatan Keluarga
Pasaman dan Pasaman Barat, Kota Dumai. Dan kami hormati semua, ada bapak-bapak ketua, bapak ibu-ibu ketua, tidak bisa sebut satu persatu nama. Yang rumah ini tuan rumah semua. Jadi mengundang dan semuanya kasih kesempatan di sini. Dan Ibu Irnawati katanya di ini bulan Ramadan, tapi bulan ini mau sampaikan, sebutkan, bunyikan untuk kurban dan untuk fadilat-fadilat di bulan Zulhijjah. Insya Allah Bapak Ibu tersambung pada pemimpin ya Bu. Kalau lapar tidak apa-apa, pelan-pelan makan juga, dengar juga, jangan tunggu sampai selesai. Cara hormat dan nanti lapar, di asam lambung. Makanya makan juga, minum juga, santai-santai. Ambil dengar juga ya. Tapi jangan cerita-cerita sendiri, harus difokus di sini. Masih ada banyak waktu kan Pak Ketua? Namanya Pak Ustaz Jafrizal. Nama saya Syekh Muhammad Yusuf, berasal dari negara Pakistan. Datang ke Indonesia pertama kali tahun 2017 bulan Maret tanggal 21 dari lewat Bandara Jakarta. Tapi selama ini alhamdulillah keliling lebih kurang seluruh Indonesia, termasuk Padang Sidempuan, Bukit Tinggi, Payakumbuh, dan Sidoarjo, Kota Solo, berapa tempat lah sampai Padang Sidempuan, Sumatera Barat, selalu Sumatera Barat sampai mulai dari Bengkulu sampai Padang Sidempuan. Tapi alhamdulillah sini pun udah jumpa orang Sumatera Barat. Karena kenapa Pak? Itu ada alasan juga Pak. Pasti ada tanda-tanda juga. Karena kenapa? Mama angkat saya orang Sumatera Barat. Mama angkat saya orang Sumatera Barat, tapi tinggal di Tanjung Palas. Namanya mama angkat saya Ibu Memerah. Kalau dengan ikhlas hati Allah menterimakan, Allah mengkasihkan ibu angkat di sini, selalu jumpa orang Semarang. Kemarin tanggal 10 dan tanggal 13, hari ini 17, selalu jumpa orang Sumbar. Tapi saya hari ini melalui dari acara ini saya doakan mudah-mudahan kuat beristiqamah Sumatera Barat, dan ada di sini Pasaman dan Pasaman Barat. Kuat beriman, istiqamah berdin sampai husnul khatimah. Hari ini 29 atau 30 Zulqa'dah. Besok siapa tahu insya Allah ada tanggal 1 Zulhijjah. Sorenya siang ini untuk bulan Zulhijjah saya kumpulkan beberapa hadis, nanti saya sampaikan Bapak Ibu. عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح عمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Bahasa Arab saya udah baca, tapi artinya apa Bapak Ibu? Tadi sampaikan ayat itu, baca hadis itu diriwayatkan oleh sahabat Nabi namanya Ibn Abbas. Kalau Ibn itu anaknya anak Abbas, Ali bin Abbas. Oleh kan riwayat Ibn Abbas dikatakan
bersabda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang tanya, karena selalu ada tanya dari kalau ada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi ada majelis zikir atau majelis, ada selalu bertanya, tapi umat Nabi tidak fokus tanya-tanya dari ustaz. Apapun ustaz sampaikan tadi mau udah pulang. Itu kewajiban hidup Bapak Ibu. Kalau ada ustaz ceramah, ada yang perlu harus tanya. Insya Allah kalau ustaz tidak bisa jawab, pasti lain kali ustaz pun fokus cari, dia tunjukkan tempat lain jadi jawab. Jangan disimpan-simpan di hati, jangan dimalu. Ada apapun hal, saya terbuka di ceramah. Ada apapun tentang agama, tentang fikah, masalah-masalah, itu kewajiban. Karena hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua Muslim itu wajib cari ilmunya. Wajib. Itu kewajiban fardu ain, bisa hidup dengan agama. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ada yang bertanya dari Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ada di 1 tahun ada 360 hari ya. Tapi ada nggak yang hari yang tertinggi, yang terbaik di dalam 360 hari? Ada nggak berapa hari? Atau ada di kayak Syawal, ada bulan puasa kan? 2 tanggal 2 malam 27, ada bulan Muharram, ada Asyara Meraj. Tapi ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, katakan disabdakan baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, tanya, ma min ayyamil amal salih, ada gak yang satu amal yang saleh, amal yang baik-baik, ada apa hari di dalam 1 tahunnya? Ahabbu ilallahi min hadhihi al-ayyam, ahabbunya cinta, ahabbunya cinta. Kalau ada orang jadikan amal, melaksanakan amal, ada gak satu amal Allah tersayang, Allah tercinta, yang siapa ada yang menjadikan amal itu? Itu bertanya sahabat Nabi, ada gak amalnya? Kalau amalnya semua baik, salat, puasa, zakat, tapi ada gak Allah lebih cinta, lebih Allah Subhanahu wa Ta'ala mesuka amal-amal yang baik, amal yang saleh? Ada gak ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, ayyamil ashar. Ashar itu 10. Udah mulai dari 1 bulan Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah, itu asyara yaum. Yaumnya itu hari, asyaranya 10 hari. Faqalu ya Rasulullah, tapi bersabda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu apapun amal yang terjadi, baca tasbih, baca Al-Quran, baca zikir, baca istighfar, semua Allah mencinta, Allah suka. Semua yang 360 hari per 1 tahun lebih Allah cintai dengan ini 10 hari di dalam Zulhijjah pertama. Ada beberapa sahabat tanya, faqalu ya Rasulullah, tanya lagi, karena itu ilmu yang sampaikan sekarang ini, itu tanya-tanya, sahabat selalu tanya. Ada selalu tanya-tanya soalan. Tanya berapa sahabat, ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah. Kalau ada satu orang pergi perang, jihad namanya, perang dengan non-muslim seperti Palestina, seperti tempat lain. Kalau ada orang pergi tinggalan istri, tinggalan orang tua, tinggalan keluarga, tinggalan anak sendiri. Tapi gimana pahalanya Bapak Ibu? Orang dia pergi tinggalan semuanya. Kenapa? Dia ada di dalam kubah, jadi jihad fi sabilillah, di perang di jalan Allah. Gimana itu ya? Kalau orang 10 hari ini jadikan amal-amal, itu lebih baiknya, atau lebih baiknya orang pergi jalan Allah dan jihad. Ada jihad fi sabilillah, lagi perang, atau jihad fi sabilillah, itu pun jihad. Ada jihad itu berapa mananya? Bukan tidak jihad perang saja. Jihad namanya itu perjuang. Perjuang ada di jalan Allah seperti jemaah tabligh. Pergi 3 hari, pergi 7 hari, pergi 40 hari, itu berjuang.
Pertamanya membebaskan diri sendiri. Walaupun mau pergi jihad fisabilillah, kalau pulang nanti bawa maksiat. Lebih bagus pertama keluar 3 hari, 7 hari, 40 hari keluar jauh dari keluarganya, baru ada diri kuatnya, baru bisa jadi perang. Gak bisa langsung, itu harus belajar dulu. Tapi itu tanya berapa sahabat Nabi ya Rasulullah, ada orang pergi jauh-jauh tinggal keluarga 3 hari atau pergi jihad fisabilillah, itu yang baik atau yang 10 hari ini yang amal baik? Ada yang bertanya, tapi tahu gak Nabi SAW apa dijawabkan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal jihadu fi sabilillah. Wal jihadu fi sabilillah itu lebih baik. Jihad fi sabilillah ini nomor 2. Nomor 1-nya keluar dari keluarga, dari orang tua, pergi ke jalan Allah. Nomor 1 itu. Ini nomor 2. Tapi kecuali orang pergi wal jihadu fi sabilillah illa bahasanya kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi. Orang sudah keluar dari rumah, dijauhkan dari keluarga, tapi dia bawa tubuh sendiri dan bawa harta sendiri juga. Bukan pergi sendiri, tapi kurang harga sendiri diminta di jalan atau susah hidup. Kalau orang berangkat, betul kan Bapak Ibu kalau pergi pada Sumatera Barat kan siapkan kan? Siap bakal apa namanya? Bakal ya? Bakal duit. Oh, bakal duit ya. Saya ingat lagi satu soal ya, saya tanya dari Bapak Ibu ya, jawab betul-betul ya Bapak Ibu ya. Kalau pergi Padang, Sumatera Barat, kampung halaman, kampung tersayang, pasti bawa apa dari rumah ini? Apa siapkan Bapak? Bapak apa siapkan Pak? Dari sini kalau pergi ke Sumar, bawa apa? Duit. Selain duit? Oleh-oleh. Selain oleh-oleh? Baju biasa atau baju cantik? Atau baju sobek-sobek yang lama dipakai di bekas di rumah, bau-bau itu, kain bau itu? Gak bawa kan? Bajunya cantik. Karena orang-orang dari harta ini orang dari tunai jainya, tapi gak ada punya baju ya. Kendaraannya kalaupun mobilnya kecil, harus cari mobil teman-teman atau mobil saudara, mobil Pajero ya. Biar bawa mobil rental, gak apa-apa. Rentalnya 1 juta 1 hari, tak apa-apa, biar keluarga uang. Bajunya cantik, makanannya cantik, semuanya cantik. Tapi saya boleh tanya Bapak Ibu, ini kan pergi sementara kan? Berapa 3 hari, 4 hari, atau 1 minggu, lebih besarnya 2 minggu. Gak ada 2 minggu, cuma 1 minggu saja. Ada satu safarnya untuk selalu. Ingat ke Bapak Ibu? Pergi dari sini, gak bisa balik ke rumah lagi. Ada satu arahnya, kalau sudah pergi, gak bisa balik lagi ke rumah. Tahu Ibu? Hah? Mati, betul. Berapa umur ya Pak? Baru 37. Baru 73. Makanya ingat, kalau umur aslinya manusianya 63 tahun. Kalau ada atas 63 tahun itu bonus. Tapi bapaknya udah bonus 9 tahun, 10 tahun. Makanya ingat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam punya umurnya 63. Kalau pergi Sumatera Barat diangkat, bawa mobil bagus, baju bagus, duitnya banyak, emasnya banyak. Kalau pergi mati nggak bisa bawa emas kan Pak? Hah? Amal? Bukan amal cukup Pak. Amal baik, karena baju baik, amal pun harus baik. Bawa duit banyak, kalau dimati nggak bisa bawa duit, tapi mau bawa apa? Amal. Kalau amal kan cukup, itu pun salah. Bukan baik, iya itu betul, tapi amalnya amal saleh. Amalnya amal salehnya tersuci, tidak ada amal untuk yang lain, untuk diri sendiri. Makanya kalau untuk pergi ke Padang,
dikumpul bakal, mudah-mudahan hari ini kumpul bakal-bakal untuk hari kiamat, untuk akhirat. Itu tanya sahabat Nabi, ya Rasulullah, kalau ada orang pergi, tapi bersabda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada yang orang pergi, bawa tubuh badan sendiri dan bawa bekal sepenuh, bawa harta sendiri. Udah pergi di jalan Allah, tidak pulang, udah meninggal di dalam jalan Allah, itu nomor satu di amal. Selain itu amalnya amal bulan Dzulhijjah, besok mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Pak. Tanggal 10. Apa yang terjadi amalan 10 hari ini? Kalau Al-Quran, baca zikir, baca istighfar, itu pun kan selalu ada kan? Ada tambah di satu hadis lagi. Itu riwayatkan Abi Qatadah, An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala itu bersabda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah, lebih tinggi dan tinggi ada ujung tingginya pahalanya puasa hari Arafah. Puasanya hari Arafah. Tahukah hari Arafah itu apa? Hari haji, hari dan suci dari dosa-dosa. Makanya ada beberapa jemaah sudah berangkat dari seluruh Indonesia. Jangan lupa Bapak Ibu doa selamat melaksanakan sholat haji, ibadah haji, dan selamat pulang dari haji ke kampung halaman tanah air di Indonesia. Jadi Bapak Ibu belum sampai di sana atau ada niat kita hari ini, niatkan insya Allah, ya Allah, dan minta rezekinya. Kalau orang minta rezeki, ya Allah kasih rezeki, saya mau berangkat umrah. Ya Allah kasih rezeki, saya mau berangkat haji, itu minta salah. Jangan minta salah. Kalau bawa mobil isi bensin, jangan minta solar. Harus isi bensin. Kalau lagi haus harus minum air, jangan minum bensin. Harus benar-benar, harus dihidupkan betul-betul benar. Kalau minta kepada Allah jangan minta rezekinya. Mintakan, ya Allah, buka pintu saya, kaki saya, atau orang tua saya, atau anak saya, atau saudara saya membuka pintunya pada masuk tanah suci. Itu pertama doanya. Ada di dalam Al-Quran. Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Majid wal Furqanil Hamid. Bismillahirrahmanirrahim. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يأتون من كل فج عميق. Apa wa'adzin fi nnas bil haji? Artinya itu, siapa ada yang mau, ya Allah Subhanahu wa taala disampaikan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu Khalilullah. Kalau sudah jadi bangun Ka'bah kan, dihukumkan wa'adzin fin nasi bil haji. Hai Nabi Ibrahim, pergilah. Wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli, ya Nabi Ibrahim, pergilah. Pergi mana ya Rasulullah? Ya Allah, pergi mana? Kumpulkan orang-orang biar datang kan untuk haji dan untuk umrah, harus datang. Liyashhadu manafi'a lahum, pergi ambil manfaat dari Makkah dan Madinah. Makanya Bapak Ibu kalau minta selalu doa, bangun salat tahajud. Kalau salat tahajud katanya itu Allah Subhanahu wa taala tunggu siapa ada yang meminta waktu salat tahajud, Allah nunggu memberikan. Seperti ATM ya. Bapak Ibu kalau ada punya saldo di ATM lagi nunggu. Kapan Bapak Ibu mau pergi, minta masukin kan saja, orang kasih. Ada di dalam duduk orang di ATM, dia keluar butuh berapa langsung dikasih.
Itu sekarang Bapak Ibu tersanggup sendiri. Berapa kamu minta kepada Allah? Mau minta banyak atau mau minta sedikit? Berapa kamu minta? Allah lagi tunggu memberikan. Mau minta rezeki, mau minta berkat ke umrah haji, mau minta apapun Allah setiap malam tunggu. Siapa ada yang makhluk Allah waktu salat tahajud bangun, apa yang minta Allah memberikan. Itu Allah janji. Tapi yang minta itu kalau bangun jangan minta langsung di uang. Pertamanya minta sehat. Pertamanya minta sehat, itu butuh. Itu nikmat terbesar. Lalu apapun dicita-cita minta, jangan lupa minta masuk tanah kaki tanah suci Ka'bah dan Makkah dan Madinah. Tadi saya sampaikan amalan yang tadi itu. Ada hadis itu kalau orang sudah meninggal di dalam jihad fisabilillah, yang itu salah satunya yang itu yang tinggi, selain itu tidak ada pahala lebihnya. Ada satu hadis yang tadi saya sampaikan dari Ibnu Abi Qatadah, Yaum Arafah, hari Arafah puasa. Jangan lupa Bapak Ibu, hari 9 Zulhijjah Yaum Arafah jadi puasa. Itu walaupun tidak wajib, tapi diwajibkan untuk diri sendiri. Tidak wajib, tapi wajibkan untuk diri sendiri. Apa selain itu? Yaum Arafah ila ahtasib ala Allah. Kalau orang udah satu hari puasa depan puasa hari Arafah, Yaum Arafah, apa pahalanya itu? An yukaffir sanatal lati qablahu was sanatal lati ba'dahu. Apa itu? Hari Arafah kalau udah dekat Bapak Ibu puasa, ada apa dosa-dosa udah 1 tahun keduluan dan 1 tahun ke depan. Tapi jangan lihat seperti itu ya. Udah hari Arafah puasa, nanti buat dosa lagi, jangan kayak gitu. Tapi ada dalam hadis itu, kalau udah 1 hari dekat hari puasa, 1 tahun duluan dan 1 tahun ke depan, jadi ampunikan dosa Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sampaikan satu hadis itu. Hadis ini untuk khusus puasa hari Arafah. Tadi bisa ampunikan dosa, tapi bukan dosa akbar. Ada dosa akbar juga, ada dosa asghar juga. Dosa besar juga, dosa kecil juga. Tapi di dalam hadis itu dosa kecil. Ingat itu, di dalam hadis itu ditafsirkan ulama itu dosa kecil, bukan dosa besar. Kalau dosa besar untuk butuh taubat, ilallahi taubatan nasuha, butuh taubat yang betul-betul, bukan taubat main. Hari ini udah taubat, besok mau mulai lagi, bukan itu taubatan nasuha. Makanya agama Islam tegas itu, apa-apa yang keras jangan dimain dengan agama. Bukan taubat nasuha, taubat nasuha. Amal bukan amal saleh. Semua ini ada syarat-syarat, tidak sempurna satu. Terus selain itu ada satu hadis, saya udah di sini kumpulkan untuk cara hari ini dari untuk Bapak Ibu. Ada satu hadis saya membacakan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tis'a Zulhijjah itu 9 hari. Tis'anya itu 9 hari. Yaum Ashura. Yaum Ashura itu 1 hari Yaum Ashura. Masalah 1 ayyam min kulli syahrin awal. Di dalam hadis itu, di dalam selama hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu, baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW selalu tidak pernah ditinggalkan puasa hari Arafah dan puasa Yaum Ashura. Yaum Ashura itu di bulan Muharram. Kalau Yaum Ashura disebutkan 1 puasa, tapi tafsirkan ulama-ulama bagusnya 2 puasa. Biar bagus, bulan 10 Muharram dan 11 Muharram, atau dari 9 sampai 10.
Selain itu apa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berpuasanya? Ada di dalam 1 minggu 2 hari. Ada sebutkan dalam hadis pada bahasa Arab kan, minas syahri syahrul awal, Senin minas syahri wal khamis. Isnin dan bukan sampai Khamis, kalau sampai Khamis itu terus. Senin dan Khamis. Isnin dan Khamis 2 hari itu puasa sunat Nabi. Selain itu puasanya ada yang sebutkan di beberapa riwayat. Kalau Bapak Ibu sanggup mulai dari pertama tanggal 1 Zilhijjah sampai 9 Zilhijjah pun boleh, itu peralatan berapa yang sanggup. Tapi kalau nggak bisa, mudah-mudahan kalau dapat Bapak Ibu ingat hari Arafah dan hari Asyura dan hari Isnin dan Khamis. Selain itu, tadi saya baca pertama mulai ceramah, Bapak Ibu itu sampaikan 1 ayat dari saya. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Lan yanalallaha luhumuha. Tahu luhum apa itu Bapak Ibu? Kalau luhum itu daging banyak. Kalau laham itu daging 1. Luhumnya itu masuknya seluruh dunia. Wala dima'uha, dima'uha itu dam. Damnya itu artinya bahasa Indonesia darah. Apa? Darah, daging dan darah. Luhumuha wala dima'uha. Kalau Bapak Ibu ada mau dipotongkan 1 sapi atau 100 sapi, Allah tidak butuh. Allah tidak butuh amalan kita. Terserah mau salat, silakan. Tidak mau salat, silakan. Mau puasa, silakan. Tidak mau puasa, silakan. Kalau Bapak Ibu melaksanakan puasa, tidak bisa tambah puasa Allah. Atau Bapak Ibu tidak melaksanakan haji atau umrah atau segala macam, tidak bisa kurang puasa Allah. Allah tidak butuh. Butuhnya itu kita diri dan sendiri. Makanya melaksanakan salat, haji, umrah, kurban. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ayat ini? Allah tidak butuh dari kita. Daging udah 100 unta atau 100 ekor sapi dipotong, Allah tidak butuh. Bapak Ibu, Allah tidak butuh daging. Karena Allah qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak butuh makan, tidak butuh minum. Allah tidak butuh daging kita. Dima'uha, Allah tidak butuh. Lihatin banyak negara keluar dari tempat masjid di mana ada potongan ekor-ekor sapi, kambing, tidak. Allah mau apa dari Bapak Ibu? Allah mau apa? Walakin yanaluhu taqwa minkum. Minnya kumnya ini semua, termasuk bahasa Arab kumnya ini seluruh manusia masuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh dari manusia apa? Taqwa. Walakin yanaluhu taqwa. Apa itu tafsirkan oleh ulama? Taqwa ini apa, Pak? Bapak Ibu saya sampaikan ya. Takwa apa artinya? Termasuk takwa banyak. Sampai jam-jam gak bisa, tapi hari ini butuh. Apa artinya takwanya? Yang pertama, jangan sombong. Jangan sombong ya. Karena ibu contohnya ini Ustaz udah punya kurban kan? Tapi jangan di dalam hati, saya udah kurban, adik saya belum kurban ya. Apalagi main uang tapi dia tidak kurban. Bisa kan yang Bapak? Ada dalam hati kan? Adik kandung kan atau paman atau saudara teman kan? Temannya banyak uang. Saya gak ada uang tapi saya udah kurban. Tapi saudara saya atau ini banyak uang tapi gak ada. Jangan itu, kan belum tahu hal-hal dia. Orang tidak bisa dibuka.
tidak bisa dibukakan sama keluarga, untuk malu. Apa dia hal? Dia pun mau kurban, karena dia muslim juga, dia tahu pahala juga. Tapi dia gak bisa, ada apa hal-hal di dunia ini gak sanggup. Dia gak sanggup, gak dosa. Kita udah kurban juga, keluar uang juga, tapi pahalanya gak dapat. Pahalanya gak dapat, karena hatinya belum takwa, belum bersih. Harus dibersihkan untuk kurban. Setelah itu untuk kurban, di dalam takwa apa? Pertamanya jangan sombong. Kalau mau jadi kurban sendiri, tabungkan setiap bulan, beli satu, kayak apa untuk arisan-arisan itu, cobalah ibu. Ada 12 bulan. Kalau timu contohnya, 12 bulan, contohnya satu kurban 3 juta. Kalau 3 juta, tapi 1 juta ya berapa? 500 ya Pak? 500 per bulan. Bukan 500 Pak. 300 pula sampai 250 lah. 260. Kalau 260 simpan 250 lah. Simpan dia bulan 250 jadi bisa kurban. Betul nggak Bapak Ibu? Simpan 250 saja. 10.000 sehari. Hah? 10.000 sehari. Iya, kalau 10.000 satu hari Minggu 1 tahun 3.600.000. Pak, ini jangan termasuk 1 Pak. 10.000 butuh bisa santai. Nanti mau beli jajan. Libur kan ada 2 hari. Sabtu Minggu libur. Bisa santai itu kan anak-anak cucu-cucu butuh. Cuma 5 hari saja. 50.000. 5 hari 50. 5 hari 50. Bisa jadi kurban. Itu namanya takwa. Bukan uang pinjam, bukan uang batak, bukan uang haram riba itu. Walakin yanalu taqwa minkum. Allah Subhanahu wa taala beri kita minta takwa. Uangnya, yang pertama uangnya halal, yang kedua jangan sombong, yang ketiga kalau kita bisa balikan ke daging yang untuk jangan dilihat makan daging sendiri atau keluarga sendiri, bagikan kawan kepada duafa dan miskin. Mudah-mudahan Bapak Ibu kalau ada udah kita kurban, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima kurban kita. Dan Bapak Ibu tidak sanggup tahun ini, tapi jadi mulaikan dari bulan Dzulhijjah, bulan barakah besok. Belilah hari ini, pergi ke pasar, beli apa itu? Cirengan. Mulai dari besok tanggal 1 kan? Tanggal 1 Dzulhijjah barakah. Mulai 10.000 dari besok. Mulailah 10.000. Setiap hari keluar dari rumah kami udah mandi, udah sarapan, udah ada mejanya. Jangan disimpan di belakang, nanti lupa. Ya 40.000 kan? Kalau suami istri 80.000 habis. Ya? Suami istri rokok 80.000. Tapi kan ada 80, ada murah juga. Ada murah juga. Makanya kalau mulai dari besok 10.000 untuk kurban ke tahun depan 10.000 suami 10.000 istri. Apa tahu kalau nama anak ini simpankan anak nama 10.000 juga. Tuliskan nama ini nama saya suami, ini nama saya istri, ini nama saya anak, ini sama nama bisa. Apalagi kasih tahu anaknya kalau udah dapat uang jajan dari mama, jangan berikan untuk kurban simpan. Belajar, ajar anaknya, simpan untuk kurban, untuk pahala. Pasti anak juga mau ikut. Anak-anak pun mau ikut juga. Mudah-mudahan apa tadi saya sampaikan, kalau udah kita adanya kita kurban, terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Bapak Ibu tidak ada punya kurban, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki untuk tahun depan jadi melaksanakan ibadah untuk kurban. Ini ada lebih atau kurang, mohon maaf sekali lagi dari Bapak Ibu pada hadir di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima kalimat kami datang hadir ke sini dan Bapak Ibu kumpul ke sini. Mudah-mudahan barakah Pasaman dan Pasaman Barat Kota Dumai. Mudah-mudahan barakah keluarga Al-Basrati
Pasaman, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga Sumatera Barat dan seluruh Indonesia. Dan mudah-mudahan Pasaman Barat jadi Pasaman Dumai jadi maju, dan maju kota Dumai dengan secara baik dan hidup dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Subhan itu Bapak Ibu untuk majelisnya. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.